Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Buka Box di Dunia yang Kiamat part ketiga. Buat kalian yang lupa alur ceritanya, bisa kalian tonton dulu part keduanya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Yiming yang ingin menjadi sosok villain paling disegani malah berakhir di tangan temannya sendiri yang sudah menjadi zombie. Sementara itu, Xiao Yong yang berhasil menyelamatkan Xiao Li dan Suai Suai, dia juga mengalahkan Yang Tao dan rekannya. Xiao Yong memanggil Suai Suai. Kemarilah. Suai Suai bingung dengan apa yang ingin dilakukan oleh Xiao Yong. Xiaoli memeluk anaknya. Dia bertanya ke Xiaoyong apa yang ingin disuruh Xiaoyong pada anaknya itu. Xiaoyong tidak menjawabnya dan tetap memanggil untuk mendekat. Suai-suai menenangkan ibunya dan melepaskan pelukannya. Dia berjalan menuju ke Xiaoyong. Xiaoyong memberikan pisau kecil kepadanya. Ambil ini. Suai-suai yang menerima pisau itu dikejutkan saat Xiaoyong menyuruhnya untuk membunuh mereka. Yang tahu dan rekannya ini juga kaget mendengar itu. Mereka yang saat ini terikat langsung panik dan mulai meminta untuk dilepaskan. Xiaoli bilang ke Xiaoyong kalau anaknya itu masih anak kecil. Jangan disuruh melakukan hal kejam seperti itu. Mulai hari ini, dia bukan lagi anak kecil. Suai-suai masih tetap diam saja setelah diberikan sebuah senjata. Bocah, mulai sekarang kamu satu-satunya orang yang bisa melindungi ibumu. Sekarang beranikan dirimu dan bunuh orang yang sudah menyakitinya. Suai-suai langsung teringat perbuatan binatang-binatang ini pada ibunya dan membuat wajah Suai-suai langsung marah. Suai-suai dengan wajah yang menangis karena ingatan menyakitkan itu mulai berlari dan setelahnya Suai-suai mengirim Yang Tao dan rekannya menuju ke neraka. Xiaoli khawatir dengan anaknya. Dia memanggil nama anaknya itu. Suai-suai bertanya, "Paman, apa mereka yang juga membunuh ayahku?" Xiao Yong menjawab dengan singkat, "Iya." Setelah itu, Suai-suai menjatuhkan pisaunya dan memeluk ibunya. Keduanya menangis sedih karena harus mengalami kejadian seperti ini. Bahkan sampai kehilangan ayah dan suami. Xiaoli meminta Xiaoyong untuk membawanya dan anaknya. Dia akan memberikan apapun untuk itu. Suai-suai menolak. Dia nggak mau pergi sama Xiaoyong karena dia ingin melindungi ibunya. Kalian berdua ikutlah denganku. Aku sudah berjanji pada Zhang Shengze untuk menjaga kalian. Setelah itu, tampak Xiaoyong sudah keluar bersama Xiaoli dan Suai-Suai. Keduanya juga diberikan senjata sama Xiaoyong. Suai-Suai yang di luar bingung siapa orang yang cukup kuat untuk mengalahkan zombie sebanyak ini. Itu aku, jawab Xiaoyong, membuat Suai-Suai kagum kepadanya. Saat itu Xiaoyong mengangkat tangannya dan menyuruh keduanya berhenti. Xiaoyong menoleh melihat sekitar sana. "Kakak ipar, apa kamu tahu lokasi gedung 8 di Taman Rongxiang?" Kata Xiaoli, gedung 8 di Taman Rongxiang itu seharusnya ke arah di mana Xiaoyong melihat barusan. Memangnya kenapa? Oke, kita lihat apa yang terjadi di gedung 8 Taman Rongxiang. Tampak sudah ada beberapa orang yang ingin masuk ke dalam gedung itu dengan membawa senjata tajam. Ada yang berteriak ke dalam, "Jangan khawatir, kami akan mendistribusikan persediaanmu secara adil." Selain itu, semua wanita di bawah 40 tahun ikutlah dengan kami. Di dalam, di lantai 3, terlihat para survivor yang dipimpin oleh Kapten Lee, pria berbaju kuning yang kayaknya kurir. Dia bertanya apa yang harus dilakukan. Apakah kita harus menyerah saja? Kapten Lee menjawab, "Tidak, orang ini nggak akan menepati janjinya." Dan pada akhirnya, selain Yu Yueran dan Hao Fang, kita yang cowok nggak akan selamat. Di luar orang-orang itu berteriak lagi, "Aku beri 10 menit lagi. Jika kalian nggak bekerja sama, kami nggak akan membiarkan satupun dari kalian hidup." Yang ini entah Hao Fang atau Yueran. Dia bilang mungkin kita berdua harus pergi keluar dan memohon ampun pada mereka. Cewek pelajar ini tidak mau. Dia nggak mau dijadikan mainan untuk nafsu mereka di luar sana. Kapten Lee meminta mereka tidak berisik.
Jangan khawatir, kami nggak akan kompromi. Jangan lupa untuk menjaga lorong. Mereka nggak akan bisa melewati kita. Di luar, bapak ini agak ragu. Walau mereka punya senjata yang baik, tapi pemimpin di dalam sana juga punya senjata api. Jika pengecut itu terus bersembunyi di dalam, kita nggak akan bisa memaksa masuk. Sementara orang yang menggigit tusuk gigi ini bilang, nggak perlu dipaksa juga. Kalian matikan saja pasokan air utama untuk apartemen lantai dasar. Aku ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan di dalam sana. Kayaknya hanya dia yang punya senjata api. Mungkin. Tanpa mereka sadari, Xiao Yong ada di belakang mereka. Dia melihat kejadian itu dengan seksama. Suai-suai bertanya, Paman, apa orang di sana itu orang jahat juga? Xiao Yong bilang, iya, mereka orang jahat. Mereka orang-orang yang sama seperti yang mengganggumu dan ibumu. Xiao Yong mengarahkan senjatanya ke orang-orang di sana. Di dalam, Kapten Li menyuruh yang lain menjaga tangga dan jangan menampakkan diri. Aku akan melihat apa yang mereka lakukan di bawah sana. Pak Song dan lainnya hanya bisa menasihatinya untuk berhati-hati. Kapten Li berjalan menunduk ke jendela. Dia melihat keluar dan melihat ada 7 orang yang bersenjata lengkap. Dan 3 di antaranya bahkan punya senjata asli. Senjata asli ini entah senjata api atau senjata tajam lainnya. Saat itu terdengar suara tembakan keras di luar, membuat Kapten Li kaget dan sampai menutup telinganya. Pak Song dan yang lainnya kaget, apa jangan-jangan itu Kapten Li yang terkena tembakan. Yang terjadi adalah preman-preman yang ada di bawah dihujani peluru, dan ada 1 orang yang sudah terkena tepat di kepalanya. Dengan cepat mereka mulai berlari mencari perlindungan, tanpa tahu siapa yang menembak mereka. Total kayaknya hanya ada 7 orang saja. Kapten Lee yang melihat dari dalam gedung tahu siapa yang menolong mereka. Itu Jiang Xiaoyong yang berlari mendekat dengan senjatanya. Xiaoyong yang unggul dalam senjata terus menembakkan senjatanya ke arah orang-orang yang ingin menjara gedung 8. Headshot, orang ini terkena tembakan Xiaoyong yang ini masih selamat, dan setelah melihat ada kesempatan, mereka yang memakai pistol keluar dan mulai menembak balik. Xiaoyong tidak berhenti berjalan, dia seakan tidak takut akan tembakan itu. Xiaoyong tersenyum, dasar amatir. Senyumannya saat melihat semua tembakan itu tidak ada yang terkena pada dirinya. Bapak ini kesal, sialan, dari mana orang gila itu berasal. Dia nggak tahu kalau Xiaoyong yang di sana sudah membidik kepalanya. Tembakan beruntun Xiaoyong mengagetkannya dan dengan cepat dia meringkuk bersembunyi. Apa yang kalian lakukan? Selagi dia mengincarku, tembak dia. Suruhnya ke teman-temannya yang juga punya senjata api. Bapak ini berteriak keluar dan ingin menembak Xiaoyong selagi ada kesempatan. Xiaoyong menoleh melihat ada gerakan di sana dan dengan cepat dia berbalik ke arah bapak itu dan mendaratkan 2 tembakan yang menembus tubuh bapak ini. Melihat tembakan itu hanya 2 saja, si bapak yang satunya tertawa senang. Kau sudah kehabisan peluru bukan? Karena percaya diri dengan perhitungannya, dia keluar dari persembunyian dan mengarahkan pistolnya ke Xiaoyong. Xiaoyong menggantung senjatanya dan tersenyum melihat bapak ini yang sudah mengarahkan pistolnya ke depan wajahnya. Pergilah ke neraka, katanya yang sudah menembakkan 1 peluru. Dengan cepat dan tepat, Xiaoyong menghindari tembakan itu yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Xiaoyong mengambil tangan bapak ini dan dengan kekuatannya yang di atas normal, Xiaoyong mengarahkan pistol bapak ini ke dagunya sendiri. Dan itu adalah akhir dari bapak ini yang terlalu percaya diri dengan keputusannya. Semua penjara yang punya senjata api sudah dikalahkan. Xiaoyong tampak mengambil sesuatu dari orang-orang itu, kayaknya mengambil senjatanya. Setelah itu dia berjalan masuk ke gedung 8. Di sana ada 3 orang yang hanya pakai senjata tajam, ingin menyergapnya. Xiaoyong yang masuk menyadari keberadaan mereka. Ketiganya sudah melompat menyerang Xiaoyong dengan senjata masing-masing. 3 tembakan pun terdengar. Dan ketiganya sudah terkapar menemui rekan-rekannya yang lain. Semuanya keluarlah, kata Xiaoyong pada
penyintas yang ada di gedung 8. Kapten Lee dan yang lainnya sudah keluar dan melihat Xiao Yong mengalahkan semua orang-orang itu. Suai-suai memuji Xiao Yong. Kau sangat keren tadi, Paman Yong. Saat itu ada misi baru untuk Xiao Yong. Misinya untuk merekrut korban selamat dari Taman Rongxiang. Minimal 5 orang dan hadiahnya 25 poin. Xiao Yong bertanya, siapa orang-orang ini? Kata Kapten Lee, mereka ini adalah para sampah dari Villa Gunung Bicui. Xiao Yong bertanya, Gunung Bicui itu? Itu ada di bagian sisi selatan kota. Kapten Lee memanggil Liu Chao dan Chen Jie yang kayaknya 2 kurir ini. Liu Chao berlari ke sana. Apa kau memanggil kami, saudara Li? Kalian berdua lari dari sisi selatan, bukan? Ceritakan pada saudara Yong tentang Gunung Bicui itu. Keduanya pun menjelaskan, orang-orang di sana hanya gangster dengan sumber daya dan senjata yang kuat. Mereka sudah mengambil alih Villa Gunung Bicui. Kebanyakan orang yang selamat di sisi selatan sudah diserap masuk ke kelompok mereka. Xiao Yong mengingat di kehidupan sebelumnya, pemukiman di mana Li Suxiong dan Cui Jing berbasis itu di selatan. Apakah itu mereka juga? Xiao Yong bertanya, jadi hanya Gunung Bicui satu-satunya permukiman di sisi selatan yang masih ada? Awalnya tidak, tapi dengan senjata mereka, kelompok-kelompok kecil pun nggak bisa melawannya. Setiap kali mereka menaklukkan pemukiman lain, mereka membawa para wanita muda dan cantik, serta orang-orang yang bersedia ikut bersama mereka. Xiao Yong langsung tahu, kalau begitu ini memang tidak salah. Kapten Lee bingung, apa maksudmu, saudara Yong? Xiao Yong tidak menjawabnya, dia bilang, Paman Lee, ketiga orang ini masing-masing punya pistol. Ambil dan lihat apa masih ada magazinnya. Juga ambillah senjata ini dengan 5 magazinnya. Simpanlah bersamamu. Kapten Lee menerima itu dengan ragu apa beneran diberikan senjata padanya. Xiao Yong bilang orang-orang dari Gunung Bicui tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tapi dengan senjata ini, mereka tidak akan bisa mengalahkanmu hanya dengan selusin orang. Bertahanlah di sini selama beberapa hari. Aku akan kembali untuk mengumpulkan pasukanku dan kemudian menghabisi mereka semua. Liu Xiao bertanya, orang-orang itu yang dari Gunung Bicui? Nggak mungkin bisa, mereka itu terlalu kuat. Mereka sudah merekrut puluhan orang, mungkin sekarang sudah lebih banyak lagi. Kapten Lee membenarkan itu. Nggak ada gunanya mempertaruhkan diri untuk kita. Kita akan menemukan tempat aman lainnya. Jaraknya beberapa kilometer. Mereka juga pasti tidak akan menggeledah seluruh kota. Xiao Yong menenangkan mereka. Tentang hal itu, ini hanya masalah pribadiku. Juga, aku akan kembali dalam beberapa hari dengan kendaraan besar untuk membawa kalian semua ke sisi timur. Sisi timur? Kapten Lee bertanya. Itu adalah pabrik teh lama. Aku sudah membangun pemukiman yang sudah diperkuat dan aku membutuhkan lebih banyak orang. Kapten Lee pun paham dan mengerti. Xiao Yong berjalan pergi, jaga diri kalian. Xiao Yong kayaknya ke benteng bersama Sui Sui dan Xiao Li saja. Oke, sekarang kita lihat di Villa Gunung Bicui. Di luar villa terlihat ada penjaga yang memakai senjata api. Di depan villa terlihat ada 3 zombie yang mungkin dijadikan piagam. Di dalam villa terlihat ada 4 orang yang duduk dan kayaknya ada Li Suxiong juga. Si Oren bertanya, apa persediaan dari kota hiburan Jinyu belum beres juga? Suxiong menjawab, Saudara Wen, aku sudah mengirim orang. Mereka seharusnya hampir kembali. Pria ini bilang, Jinyu Mansion punya banyak sekali wanita kelas tinggi. Kita tidak harus fokus pada persediaan di kota hiburan itu, bukan, Little Lee? Su Jiong tidak marah saat dipanggil Little Lee, kayaknya kalah pangkat. Saudara Kai, benar. Aku memikirkan hal yang sama. Aku juga sudah memberitahu teman-temanku untuk membawa orang yang masih hidup juga. Wen bilang, jangan terus terang begitu, Little Lee. Tapi kau belum pernah berhasil menyelesaikan satu tugas pun kan? Su Jiong menjawab itu, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan apapun yang terjadi. Setelah pertemuan itu, Su Jiong yang di luar membasuh keringatnya. Rekannya tanya, apa dia baik-baik saja?
Su Ziyong bertanya padanya, apa 7 orang itu sudah kembali? Saudara Li, aku mengirim orang untuk memeriksa 1 jam yang lalu, dan kabar buruknya. Su Ziyong kaget dan langsung marah. Mereka semua dikalahkan. Bukannya Taman Rongxiang hanya ada sekelompok warga biasa. Bagaimana mungkin itu terjadi? Mereka nggak bisa pakai senjata loh. Zhu Ziyong menyuruh memanggil Tao Zi dan kumpulkan semua orang yang tahu cara menggunakan senjata. Kali ini aku ingin benar-benar berhasil menyelesaikan misi. Sementara itu di benteng Xiaoyong, mobil Xiaoyong sudah sampai dan masuk ke benteng. Di dalam San San mendengar suara mobil dan senang. Itu pasti kakak Yong. Saat mobil Xiaoyong sudah di dalam, sistem bilang misi menyelamatkan Xiaoli dan anaknya berhasil. Dia mendapatkan 25 poin. Poin Xiaoyong sekarang ada 36. San San dan lainnya keluar menyambutnya. Kak Yong, akhirnya kamu kembali. Xiaoyong yang melihat mereka tersenyum. Itu benar-benar Lu Yiming. San San kaget saat Xiaoyong sudah tahu. Kakak sudah tahu itu. Zhang Ji bawa mereka ke kamar. Lalu temui kami di ruang perawatan. Zhang Ji mengerti melihat adanya Xiaoli dan anaknya. Setelah itu di ruang perawatan, Seng Po bertanya, Yong, kamu tahu Lu Yiming punya niat buruk sejak awal. Xiaoyong mengambil senjata yang diambil oleh Yiming. Sebenarnya aku tidak yakin sepenuhnya itu Yiming. Apa yang aku yakini adalah salah satu teman Zhang Ji adalah seorang pengkhianat. Itu berkat ingatan masa hidupnya dulu. Zhang Ji mengambil senjata itu dengan wajah yang bingung, begitu juga Lao Shan. Zhang Ji melihat ternyata pelurunya yang ada di dalam hanya peluru karet. Seng Bu bertanya, lalu orang yang ada di ruang perawatan itu gimana? Xiaoyong berjalan ke sana. Siapa namanya lagi? Oh benar, Chen Chong. Dia bukanlah zombie biasa. Dia mutan langka. Sebelumnya saat Xiaoyong mendapatkan pemberitahuan adanya mutan, dia mengkonfirmasi itu dengan bilang ke Chen Chong, jika kamu mengerti apa yang aku katakan, berkedip 3 kali secara perlahan. Chen Chong benar-benar mengerti itu dan berkedip 3 kali. Berapa? 2 kali 3. Berkediplah untuk menjawabnya. Kedipan Chen Chong kali ini juga benar. Setelah apokalips, mereka yang terinfeksi oleh sumber dunia lain punya kesempatan sedikit untuk menjadi mutan langka. Mereka ini biasanya punya kecerdasan atau potensi yang jauh lebih besar daripada zombie biasa. Dan mereka bahkan mungkin menyimpan fragmen kenangan masa lalunya saat menjadi manusia. Xiaoyong membuka pintu perawatan dan untungnya Chen Chong sangat langka di antara yang langka lainnya. Di dalam terlihat Chen Chong yang sudah mengirim Yiming ke neraka dan menginjak kepalanya. Chen Chong melihat pintu itu terbuka. Wajahnya memang masih mengerikan, tapi Chen Chong malah melambaikan tangan seakan menyapa lainnya yang ada di luar. Bagus, itu sudah cukup. Nggak perlu menahannya lagi, habisi saja dia. Chen Chong menarik tubuh Yiming keluar dari ruang perawatan. Zhang Ji yang di luar bertanya, Kakak Chong, kamu masih ingat aku kan? Chen Chong menoleh dengan wajah yang seakan senang melihatnya. Zhang Ji dan Lao Shan bingung dengan arti tatapannya. Tapi setelah itu, Chen Chong ingin mengambil benda pusaka milik Zhang Ji, membuat Zhang Ji langsung menghindar kaget. Sialan, sepertinya dia masih ingat. Bahkan setelah dia menjadi zombie, dia masih nggak bisa menjaga tangannya itu sendiri. Chen Chong tersenyum dan berjalan pergi. Setelah itu, Xiaoyong sudah di kamarnya. Dia mendapatkan pencapaian tersembunyi. Punya rekan mutan. Mendapatkan poin 10. Xiaoyong nggak menyangka akan mendapatkan pencapaian itu. Ayo periksa toko. Apa punya sesuatu yang baru? Ini apa saja yang ada di toko sistem saat ini. Melihat itu, Xiaoyong terbangun. Kotak level 3. Aku baru pertama kali melihatnya. Tapi harganya sangat mahal, 50 poin. Poin Xiaoyong hanya 46 poin. Ayo buka 2 kotak lainnya dulu agar tidak memakan tempat. Kotak persediaan penyelamatan hidup dan senjata level 1 sudah didapatkan. Poin Xiaoyong tinggal 36. Ini dia yang dia dapatkan. Cukup banyak dan bagus-bagus. Sebuah kotak level 1 memberikan senjata yang begitu kuat.
apa yang akan diberikan kotak level 2 atau 3 padaku nanti? Apakah sebuah tank? Dan penghambat infeksi interdimensi ini, apa berarti bisa menyembuhkan orang sebelum mereka menjadi zombie? BTW kayaknya infeksi zombie di dunia ini dari dunia lain, karena sebelumnya Xiaoyong pun menyebut itu. Kalau kabut ini dari dunia lain, misi Xiaoyong yang masih ada itu untuk merekrut penyintas dari Taman Rongxiang, di mana dia bisa mendapatkan 25 poin. Aku sudah nggak sabar membuka kotak level 2 ini. Aku pasti akan menyelesaikan misi ini besok. Di luar tampak Chen Chong yang sudah menghabisi Yiming dan membuang tubuhnya ke luar benteng. Pagi hari tiba, di luar benteng tapi masih di dalam tembok. Xiaoyong mengumpulkan semua orang dan sudah dipersenjatai. Mulai hari ini semua orang harus menghabiskan minimal 1 jam untuk latihan menembak setiap hari. Mereka mengerti. Suai-suai yang masih bocah juga ikutan. Dan kelima orang ini mulai latihan menembak botol yang sudah ditata. Setelah itu Xiaoyong ke Shengbo. Paman Sheng nanti minta Zhang Ji untuk mengumpulkan semua orang dan bersihkan beberapa ruangan lagi. Karena ada beberapa orang yang selamat di Taman Rongxiang, aku akan membawa mereka hari ini. Sheng Bu mengerti. Pergilah, jangan khawatirkan di sini. Chen Chong, ikuti aku. Chen Chong sudah pakai masker yang kayaknya biar nggak gigit sembarangan. Mungkin saja kan dia iseng gigit temennya. Setelah itu, di tengah jalan tampak ada satu bis yang dikelilingi zombie. Xiaoyong dan Chen Chong ada di sana dan sepertinya ingin memakai bis itu untuk menyelamatkan penyintas di Taman Rongxiang dan mengalahkan semua zombie di sana. Di dalam bis masih ada zombie, dia supir kayaknya. Keduanya selesai membersihkan semua zombie di sekitar sana. Xiaoyong memberikan sebuah kunci pada Chen Chong. Cara mengambilnya sudah nggak kayak manusia. Jangan khawatir, kau bisa melepaskan masker itu ketika hanya ada kita saja. Kau nggak perlu pengekangan. Xiaoyong sudah percaya penuh pada Chen Chong. Ternyata itu adalah kunci untuk membuka masker mulut Chen Chong. Tapi ingat, setelah kita sampai di Taman Rongxiang, pastikan kamu pasang itu kembali, supaya kau tidak menakuti siapapun di sana. Chen Chong mengerti dan mulai melepaskan maskernya. Sementara itu di Villa Gunung Bicui, ada mobil truk yang ditumpangi banyak orang. Li Suziong memimpin mereka. Saat semuanya sudah berkumpul, Suziong yang ada di dalam mobil itu sudah membawa senjatanya. Aku tidak percaya lagi kalau kita nggak bisa meruntuhkan Taman Rongxiang itu dengan orang sebanyak ini. Ayo pergi. Dan ya, rombongan itu sedang menuju ke Taman Rongxiang dan untuk membersihkan penyintas yang tersisa di sana. Sementara itu, bis yang dikendarai Xiaoyong sudah melaju dengan cepat, menabrak banyak zombie yang ada di tengah jalan. Dia menuju ke gedung 8 Taman Rongxiang, di mana Kapten Li dan para penyintas lainnya sedang beristirahat. Kayaknya hanya ada 8 orang saja. Saat itu mereka mendengar suara mobil. Zixuan yang mendengar itu bilang itu pasti saudara Yong yang kembali untuk kita. Kapten Li sebagai pemimpin meminta mereka untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Dia akan mengecek dulu apakah benar itu Xiaoyong. Kapten Li melihat dari jendela dan di bawah ada kelompok Su Xiong sudah datang dengan para anak buahnya. Mereka sudah melihat gedung 8 yang mereka cari. Su Xiong memimpin dengan senjatanya dan menyuruh bawahan mengikutinya. Kapten Li sangat kesal, itu bukan saudara Yong, itu sampah-sampah dari Gunung Bicui. Pak Song menyiapkan pistol yang dia dapatkan dari penjara sebelumnya. Mereka itu berani datang lagi. Apa mereka gak belajar dari sebelumnya? Liu Xiao juga percaya diri karena mereka sekarang sudah punya senjata. Ayo lawan saja. Kapten Li menghentikannya. Jangan sombong dulu. Ada lebih banyak orang yang datang kali ini. Jumlah mereka lebih banyak dari kita dan mereka punya senjata masing-masing. Tetap pada rencana. Aku akan menuju ke atap. Li Suxiong berhenti cukup jauh dari gedung 8 dan dari jarak ini sudah baik. Sedikit lebih dekat orang-orang bodoh di dalam akan dalam jangkauan senjata kita. Li Suxiong dan anak buahnya mengarahkan senjatanya ke gedung 8.
Pak Song yang melihat itu kaget dan panik. Hati-hati semuanya, cepat berlindung. Tembakan demi tembakan sudah terbang. Kaca di lantai di mana para penyintas pecah. Pak Song kesal karena berada dekat dengan kaca itu. Setelahnya, Su Xiong meminta pengeras suara. Semuanya teruskan menembak. Siapa saja yang menunjukkan wajahnya langsung tembak saja. Su Xiong sudah mulai memakai pengeras suaranya. Tapi saat dia belum mengucapkan satu kata pun, ada satu tembakan yang mengenai satu anak buahnya. Su Xiong tentu saja kaget ada sniper di sana yang berhasil melumpuhkan satu bawahannya. Tembakan itu terbang sekali lagi dan mengenai satu kaki bawahannya yang lain. Su Xiong menyuruh mereka untuk menemukan tempat berlindung. Waspada pada snipernya. Itu adalah senjata otomatis. Kapten Lee yang ada di atap ternyata punya kemampuan sniper yang cukup bagus. Su Xiong yang ada di balik tembok cukup kesal. Mata-mata mereka bilang kalau kelompok di gedung 8 ini hanya punya satu pistol, termasuk yang mereka ambil dari 7 orang bawahannya yang bodoh. Seharusnya mereka hanya punya 4 pistol saja. Dari mana asal sniper otomatis itu berasal? Anak buahnya ini bertanya, Bos Lee, sekarang gimana? Apalagi, ayo mundur. Nyerahnya cepet banget ini gendut. Bawahannya ini malah langsung berlari keluar dari persembunyiannya. Su Xiong kesal, tunggu sinyalku, bodoh, kita lari bersama-sama. Dan ya, karena dia ceroboh, dia terkena banyak sekali tembakan dari Kapten Lee. Melihat itu, Su Xiong kesal lagi. Mereka ini benar-benar berbahaya. Semua orang saat dengar sinyalku, ayo lari. 3, 2, 1, larilah. Semua bawahannya menurut dan lari satu persatu menuju mobil. Kecuali si Su Xiong yang tersenyum licik melihat bawahannya yang hanya dijadikan umpan saja. Mereka yang keluar duluan menjadi mangsa Kapten Lee. Sementara itu, Su Xiong melihat kesempatan saat amunisi Kapten Lee mungkin sudah habis. Dia berlari menuju ke mobilnya. Benar saja, Kapten Lee berhenti menembakkan untuk mengisi amunisi. Su Xiong dan beberapa anak buahnya sudah naik mobil dan menyuruh supirnya segera menyalakan mobil dan pergi dari situ. Ada satu orang yang belum sempat naik mobil, tapi sudah ditinggal. Dan akhirnya dia menjadi korban keganasan sniper Kapten Lee. Dan Su Xiong bersama 3 orang lainnya berhasil melarikan diri. Sementara itu, Xiao Yong yang juga menuju ke arah gedung 8. Saat itu dia melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Ada satu mobil truk yang melaju dengan cepat dari arah gedung 8. Xiao Yong penasaran siapa mereka itu. Lupakan saja, selesaikan misi dulu. Karena poin sistem lebih penting. Bis Xiao Yong melaju dengan lancar dan aman. Mereka tampak sudah sampai di Taman Rongxiang dan berhenti di gedung 8. Xiao Yong dan Chen Chong turun. Dia senang, kelihatannya senjata yang aku tinggalkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Mobil yang baru saja kita lihat, itu pasti milik para penjahat yang lari. Chen Chong yang melihat tubuh manusia tergeletak tampak mengeluarkan air liur. Xiao Yong bertanya, apa kau lapar? Chen Chong menjawab dengan geraman singkat. Baiklah, silakan makan saja. Lebih baik kau makan daripada berubah menjadi makanan untuk zombie lainnya. Chen Chong tersenyum senang dan mulai berlari ke sana. Setelah selesai, temui aku di gedung 8 di dalam kompleks itu. Chen Chong mulai menikmati makanannya, sementara Xiao Yong berjalan masuk. Tampak setelah memakan manusia itu, raut wajah Chen Chong berubah dan bisa mengucapkan sesuatu. Xiao Yong yang berjalan melihat banyak sekali jahat manusia. Sialan, si Li Hongli itu sudah menumbangkan banyak orang. Li Hongli, nama lengkap dari si Kapten Lee. Itu kakak Yong, kali ini benar-benar kakak Yong. Ucap senang si Xuan. Setelah dia yakin itu kakak Yong, dia memanggil Xiao Yong lewat jendela agar Xiao Yong tahu di mana mereka berada. Setelah itu Kapten Lee dan yang lainnya sudah turun menghampiri Xiao Yong. Apa kau yang mengalahkan orang-orang ini? Tanyanya ke Kapten Lee. Iya, semua karena senjata yang kau tinggalkan. Ini pada kami. Sebelum aku pensiun, aku adalah penembak jitu. Kata Kapten Lee yang bangga dengan kemampuannya. Saat itu mereka kaget saat mendengar suara raungan zombie. Suara apa itu? Terlihat ada seseorang yang berjalan mendekati mereka.
Ternyata itu Chencong yang sudah selesai dengan kudapannya. Kapten Lee dan yang lainnya waspada melihat ada zombie yang menghampiri mereka. Hati-hati, ada zombie mendekat. Xiao Yong bilang, turunkan senjata Kapten Lee. Tunggu, jangan panik. Dia itu ada di pihak kita. Kapten Lee bingung, salah satu dari kita zombie itu. Xiao Yong menunjuk orang-orang yang ada di sana. Ada lebih banyak lagi di sana, makanlah kalau mau. Chencong menoleh ke sana dan benar saja ada lebih banyak lagi. Kapten Lee bertanya, apa yang terjadi Kakak Yong? Kau dapat bicara dengan zombie itu? Xiao Yong tersenyum. Dia bukan zombie biasa. Sulit untuk menjelaskannya sekarang. Ayo kita ke bis dulu saja. Aku akan jelaskan dalam perjalanan nanti. Xiao Yong bilang ke Chen Chong untuk cepat memakannya. Setelah selesai kembalilah ke dalam bis. Chen Chong menjawab dengan tangannya. Oke. Setelah selesai makan, Chen Chong memakai penutup mulutnya lagi. Yang lainnya melihat itu dari dalam mobil dengan tatapan yang bingung. Chen Chong berjalan masuk ke dalam bis. Zishuan kagum. Wah, dia bahkan bisa memasang moncongnya sendiri. Kau sebut itu moncong. Hati-hati, jika dia mendengar itu, dia mungkin akan meninjumu. Zishuan bilang kalau zombie itu cukup keren juga. Kalau mau memujinya, langsung ke orangnya saja. Chencong masuk ke dalam bis. Pijakannya membuat bis itu langsung goyang. Kekuatan zombie memang gak main-main. Kapten Lee yang ada di dalam kaget apa busnya sedang bergoyang. Chencong menyerahkan kunci maskernya ke Xiao Yong dengan berbicara. Mengulangi satu kata kunci. Xiao Yong kaget, kok bisa bicara sekarang? Chencong bilang bicara 2 kali. Bicaranya belum lancar dan hanya bisa satu kata saja. Setelah makan 6 ayam, Chencong sebagai zombie sudah mengalami sebuah evolusi lebih lanjut. Aku harus segera kembali dan mengubah poin-poinku ke kekuatan untuk markas kita menjadi yang terkuat. Pegangan yang erat, kita akan berangkat. Bis sudah melaju kencang. Di dalam hati Xiao Yong bilang, aku tidak akan membiarkan dia menjadi zombie. Entah maksudnya siapa, Chencong atau orang lain. Sementara itu di villa Gunung Bijui, Su Xiong yang kembali dengan kegagalan dimarahi sama orang ini. Apa yang aku katakan, dia nggak bisa melakukan apapun. Su Xiong bilang kalau ini bukan salahnya. Orang-orang itulah yang punya senjata otomatis. Wen bilang itu omong kosong. Bagaimana polisi kota kecil mendapatkan senjata otomatis? Apa kau pikir aku bodoh? Su Xiong berusaha meyakinkan kalau itu kebenaran. Jika dia nggak percaya, kirim orang untuk memeriksanya secara langsung. Tapi saat itu Su Xiong ditendang dan menyuruh segera enyah dari sana. Su Xiong dengan wajah kesal mulai berjalan keluar dari situ. Aku sudah muak dengan pecundang itu. Mungkin kita harus memanfaatkan kerugiannya. Lalu, dia meragakan gerakan untuk menghadapi Su Xiong. Si kumis ini tahu kau hanya ingin sama wanita di sampingnya saja, bukan? Hehe, hei Bos Shu, gimana bisa Anda bilang begitu? Berbagi. Tentu saja ini semua tentang berbagi. Maksudnya mungkin Cui Jing. Wen bilang jangan buru-buru, Akai. Tunggulah, aku sedang mencari peluang untuk itu. Nama si rambut hitam ini kayaknya Akai. Su Xiong sebelumnya keluar dari ruangan ternyata tidak langsung pergi. Dan dia mendengarkan semua perkataan ketiganya. Dengan tangan yang mengepal, marah. Setelah itu, Su Xiong sudah kembali ke vilanya sendiri. Dia membanting apapun di sana dengan perasaan yang marah. Cui Jing bingung, ada apa? Tenanglah, katanya untuk menenangkan lelakinya itu. Su Xiong menyuruhnya berkemas, ayo kita pergi dari sini. Cui Jing kaget, pergi kemana? Tempat ini tidak akan aman untuk waktu yang lama. Kita harus membuat rencana untuk kedepannya. Su Xiong memanggil anak buahnya, King Zi. King Zi datang dan bertanya, apa ada perintah? Kumpulkan semua anggota yang tersisa malam ini. Kita akan. Cui Jing mendengarkan semua rencana itu dengan pandangan mencurigakan. Sekali sampah, tetaplah sampah. Sementara itu di benteng Xiao Yong, bis itu sudah sampai dan disambut San San dan yang lainnya. Si Xuan turun dengan kagum. Ini benar-benar benteng apokalips. Misinya selesai. Walau hanya disuruh menyelamatkan 5 orang, Xiao Yong menyelamatkan 8 orang. Dan dia mendapatkan 25 poin dari misinya. Dan bonus tambahan 5 poin.
dari kelebihan orang yang diselamatkan. Poinnya saat ini 66. Xiaoyong baru tahu itu kalau ada poin bonus dari terlalu banyak pencapaian. Xiaoyong turun dari bis. Cencong, besok malam ikuti aku ke selatan kota. Cencong menjawab dengan geraman, bukan bicara. Kapten Li yang mendengar itu bertanya, untuk apa ke selatan kota? Xiaoyong menjawab dengan senyuman, itu, aku punya dendam yang belum selesai dengan orang-orang di wilayah Villa Gunung Bicui. Setelahnya di kamar, Xiaoyong memeriksa toko sistem dan ingin membeli kotak perlengkapan teknologi tinggi level 2. Xiaoyong menekan kotak level 2 yang baru pertama kali dia beli. Setelah menekannya, poinnya langsung berkurang 50 poin. Kotak termahal yang dia beli untuk saat ini. Jangan kecewakan aku, sistem. Xiaoyong membuka kotak itu dan yang dia dapatkan adalah serum peningkatan fisik 20 poin. 20 physical point. Sialan, jadi ini yang dimaksud dengan kotak level 2. Xiaoyong senang bukan main. Setelah itu dia langsung memakainya dan muncul cahaya di kamarnya. Dan teriakan saat efek peningkatan itu dirasakan oleh Xiaoyong. 33 poin dalam kekuatan. Lebih dari 6 kali kekuatan rata-rata manusia. Xiaoyong senang dengan peningkatannya. Saat itu ada nyamuk yang terbang di dekatnya. Dengan cepat dan tepat, Xiaoyong menangkap nyamuk itu di bagian kakinya. Xiaoyong mengetes kecepatan, reaksi, dan kekuatannya. Setelah senang dengan hasilnya, dia melepaskan nyamuk itu lagi dan membiarkannya terbang. Sore hari menjelang malam sudah turun. Xiaoyong keluar dengan Cencong. Dia melihat Kapten Li dan Sansan yang sedang latihan menembak. Kapten Li bertanya, apa kau sekarang akan ke kota selatan, saudara Yong? Xiaoyong membenarkannya. Kapten Li bertanya, apa yang Xiaoyong butuhkan padanya? Keterampilanmu mungkin yang terbaik di sini. Bisakah kau melatih yang lainnya untukku? Kapten Li langsung setuju. Itu adalah keahlianku. Serahkan saja padaku. Setelah itu Xiaoyong berjalan ke bisnya. Cencong, ayo kita pergi. Bis Xiaoyong sudah keluar dari benteng dan pergi ke selatan kota. Sementara itu di Gunung Bicui, Su Xiong bertanya, bagaimana kabar dari King Xi? Jangan khawatir bos. Dia seharusnya sudah berada di posisinya sekarang. Su Xiong menyuruh mereka segera bergerak. Su Xiong dan anak buahnya mulai keluar dari vilanya. Tapi saat itu ada sebuah cahaya dari lampu mobil yang ada di luar. Membuat kelompok Su Xiong kesilauan karena cahaya itu tepat di depan mereka. Di depan mereka sudah banyak orang yang kayaknya sudah menunggu Su Xiong bergerak. Di dalam mobil ada Wen, Akai, dan Cui Jing. Apa yang terjadi? Su Xiong bingung apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Si kumis Su menyapa mereka. Kalian mau kemana? Su Xiong kaget saat melihat ada Dong Shu di depannya. Bos Shu, kami baru saja berencana untuk pergi ke Taman Rongxiang untuk mendapatkan kesempatan lainnya. Alasan yang bagus dari Su Xiong. Dong Shu gak terkecoh ke Taman Rongxiang. Di belakangnya ada King Xi yang diseret orang lain dan melemparkannya ke depan Su Xiong. Tentu saja Su Xiong tahu siapa yang dia lemparkan itu. King Xi yang awalnya akan menjadi supir agar mereka bisa pergi dari Villa Gunung Bicui. Su Xiong gak ingin ketahuan, ingin kabur dari sini. Menghajar anak buahnya itu yang mengenali siapa King Xi. Buka mata dan lihatlah, apa itu mirip dengan King Xi bagimu? Dengan alasan Su Xiong bertanya siapa ini, saya tidak kenal dengannya. Dong Shu tidak peduli dengan alasan itu dan mulai menyuruh bawahannya untuk menembak Su Xiong dan anak buahnya. Beberapa tembakan sudah terbang. Anehnya Su Xiong tidak ditembak. Dia selamat dengan gemetar ketakutan. Su Xiong sekali lagi bilang ke Dong Shu kalau dia benar-benar nggak tahu. Dia bertanya apa yang dilakukan Bos Shu ini. Dong Shu menunjuk ke dalam mobil. Kau punya mulut yang bagus. Perhatikan baik-baik siapa yang duduk di dalam mobil. Saat lampu mobil itu dimatikan, Su Xiong akhirnya melihat siapa yang ada di dalam. Dan itu membuatnya sangat marah. Itu Cui Jing yang tampak sudah di pihak Akai dan Wen. Akai bilang menyerahlah saja. Cui Jing sudah memberitahu kami tentang rencana pengkhianatanmu itu. Akhirnya Su Xiong mengetahui sifat asli si wanita jalan ini. Dia marah-marah ke Cui Jing.
"Dasar wanita sialan, kau berani mengkhianatiku." Dia mengamuk dan ingin menghajarnya, tapi segera dihentikan oleh dua orang ini. Akai bertanya, "Bos Zhang, bagaimana kita menanganinya?" Kayaknya nama orang ini juga Zhang, entah panjangannya gimana. Dengan gerakan tangannya, dia mengusulkan untuk menghabisi Su Xiong. Setelah itu terlihat si pengkhianat Su Xiong diikat di lehernya dan digantung di depan gerbang villa Gunung Bicui. Su Xiong tidak bisa ngapa-ngapain dan menerima ajalnya digantung di sana. Dan dia menjadi pajangan di depan villa Gunung Bicui sekarang. Sementara itu, tak jauh dari sana terlihat bis Xiaoyong yang sudah sampai di selatan kota. Xiaoyong dan Chen Chong sudah turun dari bis. Mereka memutuskan untuk jalan kaki dan masuk secara sembunyi-sembunyi. Sampai di depan gerbang, Xiaoyong menyuruh Chen Chong untuk berhenti. Dia menoleh ke atas dan melihat adanya Su Xiong yang masih bergerak berontak. Kayaknya sudah menjadi zombie. "Aku menyesal tidak membunuhmu dengan tanganku sendiri." Kalau begitu, Xiaoyong melemparkan batu tajam dan itu dengan mudah memutuskan tali yang mengikat Su Xiong. Zombie Su Xiong terjatuh tepat di depan Xiaoyong. Dia mengangkat wajahnya. "Mengingat seberapa tragis akhir hidupmu, aku akan membantumu membalas dendam," kata Xiaoyong. Entah bagaimana dia membantunya. Kita pindah di dalam satu kamar yang masih bercahayakan lampu di Villa Gunung Bicui. Di dalam terlihat ada Cui Jing, wanita murahan yang sedang diikat di dalam kasur. Dia malu dan bertanya, "Kan dia sudah berkontribusi, apa ini cara kalian memperlakukanku? Harus ku sensor seluruh badannya kalau gini." Wen yang juga sudah telanjang mendekatinya. "Hadiah ini tidak terlalu buruk bukan?" Dan ya kayaknya dia sudah dijebol. Bahkan Akai juga sudah mulai melepaskan semua pakaiannya. Tapi saat itu dia berhenti karena mendengar suara dari luar. Dia penasaran suara apa itu. Dia berjalan mendekat ke arah jendela untuk melihat dengan jelas. Akai pun dikejutkan dengan apa yang dia lihat. Para penjaga sudah tergeletak dan tampak mereka tertembak sesuatu. Saat itu, pintu kamar tersebut digedor dari luar, membuat mereka melihat ke arah pintu itu. Sampai Wen ini lupa dengan kenikmatannya. Xiaoyong tiba-tiba sudah muncul di jendela dan menyiapkan senjatanya. Pandangan wajah Xiaoyong tampak tidak peduli melihat mantan pacarnya itu dilecehkan. Akai kaget saat ada belati yang sudah ada di lehernya. Dan tak sempat melakukan apapun, Xiaoyong dengan mudah mengalahkan Akai dengan sekali tebasan saja. Begitu Akai tertebas, tubuhnya terjatuh. Xiaoyong pun sudah masuk ke dalam kamar itu. Wen kesal melihat Akai yang sudah tewas dan marah. "Siapa kau ini?" Cui Jing tentu kaget saat ada Jiang Xiaoyong di sana. Xiaoyong tidak menjawabnya dan melemparkan belatinya itu ke arah Wen. Wen tidak bisa ngapa-ngapain dan menerima pisau itu menusuk tubuhnya. Dan ya, itu adalah akhir dari Wen. Dia terjatuh di samping kasur, membuat Cui Jing berteriak histeris. Dia memanggil Xiaoyong. Dia bingung bagaimana bisa Xiaoyong melakukan itu dan apa yang ingin dia lakukan. Xiaoyong berbalik tidak tertarik kepadanya. "Kalian semua bersenang-senang bukan? Aku hanya penasaran apa yang akan dipikirkan oleh Li Suxiong itu jika melihatmu seperti ini," kata Xiaoyong yang mau membuka pintu kamar itu. Cui Jing bingung kenapa nama Li Suxiong disebut sama Xiaoyong di sini. Ternyata inilah yang dimaksud Xiaoyong untuk membantunya. Suxiong sudah jadi zombie, dibawa masuk ke dalam kamar itu untuk menemui pacarnya Cui Jing yang mengkhianatinya. Cui Jing hanya bisa kaget dengan itu. BTW dia masih terborgol di dalam kamar itu. Dia memanggil Xiaoyong. Katanya dia memang salah dan meminta maaf. Tapi Su Xiong yang sudah menjadi zombie tidak bisa menahan laparnya saat melihat manusia segar. Xiaoyong sudah keluar dari kamar itu dan menutup pintu kamarnya, meninggalkan Su Xiong menikmati Cui Jing untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Xiaoyong berada di luar dengan Chen Chong. Dia menunjuk rakyat manusia di sana, ambil dan makan mereka semua. Chen Chong melihat mereka dan ingin memakan mereka semua. Saat itu, Xiaoyong merasakan sesuatu dari kejauhan. Dia mengandalkan pendengarannya yang semakin tajam. Berkat
serum peningkatan tubuh level 2. Dia mendengar sesuatu dari kejauhan, dan tak jauh dari sana ada sebuah ruangan yang penuh manusia sedang dikurung, dan ruangan itu tampak disegel dengan kayu. Dari tangga muncullah seorang pria dengan pakaian koki. Dia masuk seakan mencari bahan makanan di dalam ruangan itu yang padahal isinya manusia. Anak buahnya menarik satu bocah perempuan. Katanya yang satu ini lembut dan sempurna. Kata koki ini tidak mungkin, dia terlalu kurus. Dia menunjuk bocah laki-laki yang menangis di pelukan ibunya. Bawa yang ini saja. Katanya yang satu ini gemuk dan dia segera menarik bocah itu dari ibunya. Tapi ibunya menangis meminta mengembalikan anaknya. Koki ini sangat marah karena ibunya ini menarik tangan anaknya itu dan melemparkan ibunya menjauh. Ibunya menangis meminta pengampunan untuk anaknya. Dia memohon-mohon untuk itu. Dia bahkan meminta tolong pada orang-orang yang ada di sana juga. Selamatkan anakku. Saat itu terdengar suara tembakan, membuat mereka kaget dan menoleh ke arah tembakan itu berasal. Pintu itu berlubang 3 yang sempurna dan besar. Siapa di sana? Tanya Koki ke orang yang ada di luar. Katanya itu adalah suara dari tembakan shotgun. Siapa orang yang masih punya senjata seperti itu? Kata anak buahnya nggak ada yang punya. Hanya bos saja yang punya satu. Bocah yang sebelumnya ingin dijadikan bahan makanan selamat dan dia segera kembali ke pelukan ibunya. Ibunya memanggil anaknya ini Zai. Pintu ruangan itu terbuka. Semua orang di sana fokus. Koki dan anak buahnya mulai mengarahkan senjatanya ke arah pintu itu. Siap-siap menembakkan kalau ada musuh yang datang. Pergi dan cek keluar sana, kata Koki menyuruh satu orang. Aku, cepatlah pergi ke sana. Pria ini tidak bisa menolak. Dia berjalan ke arah pintu dan terus bersiaga. Tapi saat itu ada tangan biru zombie yang masuk dan menariknya keluar. Dia hanya bisa kaget saat tubuhnya sudah ditarik keluar dari ruangan itu. Semuanya yang melihat itu yakin kalau itu adalah zombie. Dan karena sudah yakin mereka pun mulai menembak. Banyak tembakan yang sudah mereka terbangkan. Mereka bisa melihat zombie itu yang berlari melewati jendela. Ternyata itu Cencong. Kalau dari masker yang dia pakai, Cencong menerobos masuk lewat satu jendela. Jendela itu tepat di belakang si Koki. Dia kaget saat melihat zombie itu sudah di atasnya. Cencong menahan kepalanya dan dengan mudah dia memutar kepala si Koki agar tidak bisa bergerak lagi. Setelah Cencong mendarat, dia nggak menghentikan serangannya. Dia dengan cepat berlari ke arah orang-orang jahat yang tersisa. Setelahnya terdengar suara minta tolong dan teriakan kesakitan dari dalam ruangan itu. Setelahnya tampak Cencong berhasil mengalahkan mereka semua. Orang-orang yang diculik di sana bingung zombie ini tidak membunuh mereka, hanya yang jahat-jahat saja. Ada apa dengan zombie ini? Mereka bingung dan penasaran kok ada zombie seperti ini. Saat itu Xiaoyong masuk ke dalam ruangan. Bagus, saudara Chong. Bahkan tanpa melepaskan kunci dan maskermu, kamu masih begitu cepat. Kata Cencong kalau pakai tangan ini lebih kelihatan keren. Mereka kaget lagi saat ada zombie yang bisa berbicara. Ibu dan anak perempuannya ini berpelukan. Selain tidak membunuh mereka, dia juga bisa bicara juga. Ibu dan anak perempuannya ini berpelukan ketakutan melihat zombie Cencong. Xiaoyong menuju ke anak itu. Jangan begitu takut. Ini baik-baik saja. Dia nggak akan menyerangmu. Kata si bocah ini, dia itu monster super. Membunuh apapun tanpa ampun. Xiaoyong bingung dengan perkataan anak itu. Seakan dia pernah ketemu yang sama seperti Cencong. Xiaoyong pun duduk. Apa kalian pernah melihat sesuatu yang mirip dengannya sebelumnya? Kata si ibu, memang pernah. Xiaoyong bertanya di mana kalian pernah melihat mereka ini. Katanya di pasar dekorasi di timur kota. Xiaoyong kaget kenapa ini begitu cepat. Aku mengira itu akan memakan setidaknya 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Memang, kota dekor tidak jauh dari kota Tuarte. Cencong menggeram seakan bertanya apa yang sebenarnya dibicarakan. Kata Xiaoyong, sepertimu, mutan langka.
ini tergantung pada individunya. Zombie mutan ini akan punya tingkat rasionalitas dan ingatan yang berbeda, dan itu bisa meningkatkan efisiensi berburunya, bahkan melebihi zombie biasa. Tapi karena mutasi yang tidak stabil, sebagian besar dari zombie mutan ini yang seperti Cencong sangat berbahaya dan tidak menentu. Cencong baru mendengar itu, dia bertanya, "Jadi, aku juga?" Xiaoyong menepuk pundaknya. "Tenang saja, kamu adalah salah satu yang beruntung, dan saat berada di dekatku, aku tidak akan membiarkanmu kehilangan kewarasanmu." Xiaoyong bertanya ke mereka, "Di Villa Gunung Bicui ini seharusnya masih ada penyintas lainnya, bukan?" Mereka bilang masih ada beberapa lainnya yang dikurung di kantor sales. Juga mungkin masih ada orang yang hidup di basement. Xiaoyong memutuskan untuk ke ruangan bawah tanah dulu. Dia dan yang lainnya sudah di depan pintu basement dan Xiaoyong sudah membukanya. Mereka disambut oleh pemandangan yang tak enak dipandang, membuat Xiaoyong bahkan Cencong kaget dan kesal. Mereka menangkap penyintas di area sekitar dan membantai mereka semua di sini. Mereka masuk ke dalamnya. Xiaoyong akhirnya tahu itu kenapa tidak ada tempat berkumpulnya orang yang selama di sekitar kota ini. Gara-gara kelompok di sini. Xiaoyong bingung, tapi begitu banyak orang ini, apa mereka bahkan bisa memakan begitu banyak? Kata orang ini, kelompok ini secara teratur mengirim daging-daging ini keluar. Kami tidak tahu berapa banyak dari mereka ini. Aku tahu dengan melihat bagaimana banyaknya ini, tapi tidak mungkin mereka makan begitu banyak. Apa mungkin mereka memberi makan ke zombie? Setelah itu, Xiaoyong bertanya tentang kantor sales. Ceritakan situasi di sana. Kata orang ini, kantor sales itu dekat dengan pintu selatan, sekitar 1 kilometer dari sini. Orang-orang yang ditangkap awalnya ditempatkan di sana. Mereka yang tidak berguna atau melawan akan dikirim ke sini untuk dibantai. Saat itu, Xiaoyong dikagetkan dengan kemunculan misi sistem yang baru. Misi seri Super Utopia telah diaktifkan. Tujuan misinya untuk memperluas komunitas Xiaoyong. Caranya yang meningkatkan nilai komunitasnya sebanyak mungkin. Hadiahnya 20 poin dan nilai komunitas Xiaoyong saat ini hanya 2. Sementara itu di kantor sales terlihat hanya ada 2 penjaga di depan sana. Satu penjaga mendengar suara tembakan di gerbang sebelah utara sebelumnya. Kata temannya, mungkin mereka menggunakan orang hidup sebagai latihan tembak. Saat itu, Cencong muncul di belakang mereka, dan setelahnya dia dengan mudah mengalahkan 2 penjaga itu. Di dalam kantor itu terlihat ada 4 wanita yang mungkin dijadikan sebagai pelampiasan nafsu bejat orang-orang ini. Mereka mendengar suara gaduh di luar. Mereka kaget dan seperti trauma berat. Yang ini bahkan sampai menangis meringkuk. Apapun yang mereka lakukan, biarkan mereka lakukan saja. Pokoknya jangan sampai mereka masuk ke sini. Pintu ruangan itu terbuka. Wanita ini yang sudah begitu takut akan kejadian yang terus terulang, memohon tidak membiarkan mereka masuk. Tapi ternyata itu adalah penolong, Xiaoyong. Sang penolong yang menemukan keberadaan penyintas lainnya. Semuanya keluarlah. Mereka bingung apa maksudnya. Setelah itu mereka sudah keluar, melihat banyaknya penjaga tempat itu yang sudah dikalahkan oleh Xiaoyong. Apa kamu benar akan memberikan kami tempat untuk hidup? Itu benar. Tapi semua orang harus bekerja. Mereka nggak masalah dengan itu. Mereka malah senang dan yakin bakal berguna untuk Xiaoyong. Mereka sadar nggak mau menjadi orang yang hanya numpang tinggal saja. Xiaoyong berjalan keluar. Nggak usah berlama-lama lagi. Ayo pergi dari sini. Bis penuh penyintas sudah berjalan meninggalkan Villa Gunung Bicui. Dan tak selang beberapa lama, akhirnya mereka pun sampai di benteng Xiaoyong di timur kota. San-san yang ada di benteng senang. Akhirnya kakak Yong pulang. Aku akan buka gerbangnya. Zhang Ji menghentikannya. Tunggu, saudara Xiaoyong tidak mengendarai bisnya masuk ke sini. Ayo kita lihat dulu apa yang saudara Yong ingin lakukan.
Xiao Yong bilang ke mereka kalau ini adalah benteng kami, tapi aku tidak bisa membiarkan kalian masuk begitu saja. Pria ini mengerti, karena ini adalah waktu yang menakutkan. Mereka pun bertanya di mana kita akan tinggal. Ada area sementara, dan area itu sudah dipagari besi yang sudah disiapkan di luar benteng. Meskipun tidak seaman di dalam benteng, kondisi di sana sudah lebih baik daripada kebanyakan pemukiman di luar sana. Masih begitu banyak bangunan tidak selesai dan area luas di kota daun teh tua ini. Seiring berjalannya waktu, itu semua bisa dibangun ulang dan kondisinya akan tetap berkembang. Semua penyintas berterima kasih banyak ke Xiaoyong, sudah mau menyelamatkannya. Sudah mau menyelamatkan mereka, bahkan menyediakan tempat tinggal baru dan aman untuk mereka. Besok paginya terlihat di Villa Gunung Bicui ada 2 mobil dan 1 truk. Di dalam mobil ada wanita yang mendeci kesal. Kenapa tidak ada satupun orang yang merespon? Apa yang terjadi pada Zhang Qingwen itu? Nama lengkap Xi Wen. Dia kesal dan bilang kalau ada yang salah di sana. Setelah itu dia dan bawahannya masuk ke dalam dan kaget dengan apa yang mereka lihat. Urat-urat di kepalanya muncul. Dia melihat Wen, Akai, dan Su Xiong yang sudah menjadi zombie. Cui Jing kayaknya sudah jadi makanan mereka. Su Xiong menoleh ke arah pintu itu dan seketika berlari ke sana karena melihat adanya manusia. Dengan mudah wanita ini memukul kepala Su Xiong dan setelah itu tebasan demi tebasan dia lancarkan. Setelah selesai mengalahkan mereka, wanita ini membasuh pisaunya yang penuh darah. Bawahannya bilang semua ini Zhang Qingwen sudah mati. Untuk kedepannya, daging ini nggak ada cara lain. Kita akan menangani semuanya sendiri. Tapi sebelum itu, aku ingin mengurus siapa saja orang yang berani menghancurkan peraturan kita. Bunuh mereka semua. Musuh Xiaoyong yang baru muncul. Setelahnya cewek ini keluar dari villa. Dia dipanggil bawahannya Rui. Kata bawahannya, nggak ada satu orang pun yang masih hidup. Rui bertanya, bagaimana dengan dagingnya? Katanya semua daging itu masih ada di sini. Rui menyuruhnya membawa semua itu ke dalam truk. Truk besar itu mendekat dan tampak bawahan Rui mulai memindahkan daging ke dalamnya. Rui yang di sana masih melihat-lihat dan menemukan sesuatu yang menarik. Dia melihat sebuah bekas roda mobil yang tertinggal di sana. Bawahannya bertanya, apakah dia menemukan sesuatu? Rui tersenyum melihat itu dan penasaran. Siapa orang yang mungkin bisa melakukan semua ini? Sementara itu di benteng timur kota Tetua, Xiao Yong yang lagi bersantai melihat misi barunya. Dia bingung bagaimana cara meningkatkan poin komunitas ini. Dia mengira mungkin besarnya populasi lah yang menjadi kuncinya. Xiao Yong tertawa di sana. Dia senang dengan tanah yang dia beli kali ini. Ini semua berkat ide pegawai yang sombong waktu itu, yang nasibnya live streaming makan tai. Saat itu Xiao Yong mengingat perkataan penyintas yang dia selamatkan mengenai mutan langka seperti Cencong. Setelahnya pun Xiao Yong bersama Zhang Ji dan San San menuju ke daerah di mana para penyintas sementara tinggal. Penyintas di sana sangat senang melihat kedatangan Xiao Yong yang sudah mereka anggap sebagai penyelamat. Bahkan ada satu anak kecil yang menghampirinya dengan rasa syukur begitu besar. Xiao Yong yang rendah hati bilang nggak perlu berterima kasih kepadanya. Dia bertanya ke ibu sebelumnya, super monster yang kau sebutkan, di mana tepatnya kau melihat itu? Katanya itu ada di pasar Huarenfa di kota Dikor. Sebelumnya grupnya menuju ke pasar itu untuk mengumpulkan persediaan, tapi malah bertemu monster tersebut. Banyak orang yang terbunuh dan dalam keadaan yang kacau, grupnya pun terpisah. Ini wujud mutannya. Aku dan anakku berlari menuju ke orang-orang di Villa Gunung Bicui. Awalnya aku mengira kita akan selamat. Tapi ternyata orang-orang di sana monster juga. Xiao Yong akhirnya tahu di mana monster itu. Hua Renfa. San San bilang ke Xiao Yong kalau mereka masih punya banyak persediaan. Nggak ada untungnya untuk memprovokasi monster itu. Zhang Ji bilang mereka tidak bisa hanya duduk dan menggunakan semua persediaan yang ada.
lebih banyak persediaan lebih baik. Yang lebih penting, kota dekor itu tidak lebih dari 2 kilometer dari sini. Kita nggak bisa membiarkan monster itu di dekat kita. Dan untuk keselamatan, ibu ini menjatuhkan cuciannya. Dia menghentikan Xiaoyong untuk pergi karena dia tahu monster itu membunuh tanpa ampun. Xiaoyong tersenyum, jangan khawatir. Kami tahu apa yang akan kami lakukan. Zhang Ji panggil saudara Chong. Kita akan mengunjungi monster itu. Seperti yang disinggung Xiaoyong sebelumnya mengenai pegawai yang makan tai. Kita lihat bagaimana nasibnya. Dia berhasil selamat bersama Xiaoning yang tampak memimpin. BTW namanya Zhu. Dia yang bilang kalau ada supermarket besar di sekitar sini. Rekannya bilang jangan terlalu percaya diri. Itu mungkin saja sudah kosong. Xiaoning juga bilang jangan terlalu pesimis. Kita sudah ke banyak supermarket dan di sana juga masih ada persediaan yang tersisa. Mereka sudah masuk dan dengan rasa percaya diri akan bisa mendapatkan banyak persediaan. Mereka sudah masuk ke dalam yang begitu gelap dan mereka melihat sudah banyak etalase yang kosong dan sudah dijarah oleh orang lain. Xiaoning memukul pancinya ke tembok. Dia berteriak, apa ada orang di situ? Mereka mulai bersiap. Xiaoning pun meningkatkan konsentrasinya. Dan setelah itu keluarlah beberapa zombie dari dalam. Dan karena mereka ada banyak dan sudah siap dengan senjatanya masing-masing, mereka berhasil mengalahkan zombie-zombie yang tersisa di sana. Orang ini bilang, ada zombie tapi tidak banyak. Gerombolan utama zombie di sini mungkin sudah dikalahkan oleh grup terakhir yang ke sini untuk mengais persediaan seperti mereka. Dan ini adalah hari keberuntungan mereka. Saat mereka berjalan, mereka tidak sadar. Di salah satu pintu darurat ada sosok bertubuh besar dan cakar yang tajam. Dan yap, itu adalah si zombie mutan. Dia mengawasi mereka semua dan senang. Akhirnya ada mangsa segar. Tapi dia tidak langsung menghabisi mereka. Dia membiarkan grup ini melihat-lihat di dalam supermarket. Dan kelompok ini sangat senang karena ada banyak persediaan yang tersisa di dalam sana. Dan ini semua mungkin bisa bertahan sampai 1 tahun penuh. Xiaoning menunjuk ke arah lain dan dengan tawa senangnya. Dia menunjuk ke arah kasur yang masih baru. Dia melompat ke sana dan senang. Dia nggak peduli lagi dan akan tinggal di sini. Sudah lama dia tidak tidur di kasur. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di sini. Zhu dan rekannya ini ingin merokok dan keduanya pun pergi keluar. Zhu sudah menyalakan rokoknya. Temannya bertanya, apa yang kau pikir? Apa kita harus tinggal di sini? Kata Zhu, mall ini terlalu banyak pintu masuk dan keluar. Terlalu sulit untuk bertahan di sini. Ditambah dengan persediaan yang banyak, itu masih menjadi pusat perhatian grup lainnya. Sebelum dia menyelesaikan ide cemerlangnya, ada sesuatu yang menembus lehernya. Temannya ini kaget bukan main saat melihat Zhu yang sudah ditusuk di depan matanya. Zombie mutan muncul. Daging yang lembut pasti rasanya lezat. Begitu katanya dengan tertawa senang. Orang ini pun bergegas lari, masuk dan berteriak minta tolong. Dia mengira zombie itu hantu. Di dalam rekan-rekannya yang lain mendengar teriakan itu dan bingung, ada apa? Orang ini yang berlari kurang cepat dan tubuhnya akhirnya ditusuk banyak sekali benda tajam. Itu adalah tangan zombie mutan. Dia mengangkat orang itu dan merobek tubuhnya menjadi 2 bagian. Xiaoning kaget dan panik, nggak bisa menyimpulkan apa yang dia lihat barusan. Tapi setelahnya tampak Xiaoning dan grupnya mulai berlari kabur dari zombie mutan yang terus mengejar mangsanya. Xiaoning yang berlari begitu cepat hanya bisa merelakan rekan-rekannya yang dihabisi oleh zombie mutan. Dan berkat kecepatan dan tekad ingin hidup, dia bisa melihat cahaya di mana pintu keluar berada. Tapi saat itu dia seperti menabrak sesuatu dan membuatnya terjatuh. Dia menoleh ke sana dan melotot kaget. Dia berteriak ketakutan dengan apa yang dia lihat. Ternyata itu bukan zombie mutan sebelumnya, melainkan Chen Chong. Xiaoning menangis dan tidak mau mati. Tapi dia bingung kenapa zombie itu hanya melewatinya saja. Jangan takut, kata orang yang mengagetkannya.
Dia menoleh dan melihat itu Xiao Yong dan Zhang Xi. Mereka tiba tepat waktu. Xiao Ning ingat Xiao Yong adalah orang yang membeli tanah sebelumnya. Xiao Ning menerima uluran tangan dari Xiao Yong. Xiao Yong pun baru ingat, kau ternyata adalah wanita yang di real estate itu, bukan? Xiao Yong ingat nama wanita itu adalah Ning Wanwan. Oke, jadi sekarang aku akan panggil dia Wanwan. Saat itu terdengar suara gaduh yang membuat Wanwan menutup telinganya dan bilang ada monster di dalam mall. Larilah. Xiao Yong menenangkannya, monster itu sudah diurus. Wanwan membuka mata dan menoleh ke belakang. Dia kaget melihat ada dua zombie yang sedang bertarung. Mutan ini bertanya, apa kau ingin mengambil semua itu untukmu sendiri? Saudara Chong, apa kau bisa mengurusnya sendiri? Chen Chong bilang akan berusaha menghadapinya. Mutan ini mundur dari Chen Chong. Dia senang, ini pertama kalinya dia bertemu satu spesies dengannya. Mutan ini mulai melompat maju untuk melawan Chen Chong. Tinjuannya tidak terkena. Chen Chong mundur untuk menghindari serangan itu. Mutan ini tertawa. Dia penasaran saat dia memakan sesamanya, apakah itu bisa meningkatkan kecepatan evolusinya. Mutan ini kaget saat melihat sebuah kepalan tangan yang sudah ada di depannya. Chen Chong dengan cepat menghantam kepala mutan itu sampai masuk ke dalam tanah. Mutan ini terus saja tertawa. Dia memuji kekuatan lawannya yang kuat. Chen Chong sudah menyiapkan kakinya untuk menjatuhkannya tepat di tubuh mutan itu. Tendangannya sudah jatuh dan dampak serangannya pun tampak cukup kuat. Tapi Chen Chong sadar kalau lawannya itu berhasil menghindar. Dia menoleh ke atas dan melihat mutan itu merangkak di atas tembok. Dia tertawa senang. Kekuatan yang dia kumpulkan dari berburu akhirnya berguna juga. Chen Chong kaget saat melihat mutan itu sudah ada di hadapannya. Setelahnya, Chen Chong dan mutan itu pun adu kekuatan dan saling menyerang. Zhang Qi yang di sana panik. Kak Xiao Yong, saudara Chong kelihatannya kalah. Bagaimana monster itu begitu kuat? Xiao Yong tetap tenang. Katanya perjalanan ke sini berguna. Jika kita membiarkannya berburu sedikit lebih lama lagi, mungkin mutan ini tidak akan terhentikan. Xiao Yong mengeluarkan senjatanya dari inventory. Hal itu membuat Wan Wan kaget dan kagum. Apa itu? Itu membentuk senjata dari udara. Saudara Chong, jika kau bisa menahannya selama 1 detik saja, aku berjanji aku tidak akan menggodanya lagi nanti. Chen Chong mulai menahan mutan itu. Dia berhasil menangkap dua tangannya. Mutan ini mulai panik dan mencoba lepas dari cengkeraman tangan Chen Chong. Tembakan pertama sudah terbang dan itu tepat mengenai kepala mutan ini. Mutan ini masih bisa berdiri dan kembali tegak. Dia sangat marah karena itu sakit dan ada orang yang bisa melukainya. Dia marah kepada Xiao Yong dan bersumpah akan membunuhnya. Zhang Qi kaget, itu sudah headshot, tapi itu masih belum mati juga. Xiao Yong meneruskan tembakannya. Kali ini dia menembakinya secara beruntun. Mutan ini menerima semua itu, dan tampak peluru-pelurunya berhasil menembus tubuh kuatnya. Dan setelah itu, tampak mutan ini yang tergeletak penuh luka tembak. Zhang Qi bertanya, apa ini sudah mati? Saudara Chong, kenapa kamu nggak coba memakan monster ini? Itu mungkin membuatmu bertambah kuat. Tampak Chen Chong mulai memakannya, dan berkat itu misi meningkatkan nilai komunitas Xiao Yong bertambah 1. Xiao Yong tidak menyangka itu juga akan dihitung sebagai peningkatan. Kayaknya di sini Chen Chong setelah memakan mutan tersebut, kekuatannya lebih kuat lagi. Xiao Yong tersenyum. Sejak kita di sini, jangan sampai pulang dengan tangan kosong. Ayo lihat, jika kita bisa membersihkan semua yang ada di supermarket ini. Wan Wan bingung membersihkan semuanya. Xiao Yong lagi-lagi memamerkan kemampuan inventorinya. Dia memasukkan semua persediaan yang ada di dalam mall ke dalam inventorinya. Zhang Qi bingung, ini menakjubkan. Jenis sihir apa ini? Xiao Yong melihat tubuh rekan Wan Wan yang sebelumnya tewas. Daripada membiarkan tubuh mereka berubah menjadi zombie. Saudara Chong, apa kau masih lapar? Dan ya, itu yang terjadi sama Xiao Yong. Sekarang kita lihat di bentengnya.
ada satu mobil yang mendekat ke arah sana. Mobil itu berhenti tak jauh dari sana. Itu adalah mobil Rui dan bawahannya. Dia bertanya, apa yang kau pikirkan? Bawahannya melihat kalau ada Sansan yang sedang menjaga tower dan sebuah area di mana banyak penyintas yang tinggal. Dia tersenyum. Itu jumlah yang sedikit dan tidak bersenjata pula. Keuntungan mereka hanya ada di bangunan yang cukup kokoh. Sopirnya bertanya, bagaimana? Bagaimana mereka mengalahkan Zhang Qingwen dan Lin Guangkai? Rui bilang, bukannya itu sudah jelas, taktik diam-diam. Mereka mungkin membuat gerombolan zombie masuk dan aku sudah bilang ke mereka sebelumnya. Distrik villa itu bukanlah tempat yang aman untuk membangun base. Rui tertawa, surga pasti mengkasihani kita, mengirim kita mangsa dan rumah baru bagi kita. Bawahannya setuju, ini bahkan membuatnya hampir merasa bersalah. Sopirnya bertanya, apa rencananya? Apa kita serang sekarang? Rui bilang, tidak, kita kembali dulu, berkumpul dan membawa banyak senjata dan orang sebelum menyerangnya. Mobil itu mulai kembali memutar untuk kembali ke dalam base mereka yang entah di mana. Sementara itu, Xiao Yong yang tampak berada di mobil hitamnya sudah kembali ke bentengnya. Wan Wan yang di dalam sangat senang bertanya, apa itu benar? Tentu saja bukan hanya ada kasur saja di sana, tapi juga ada air panas untuk mandi. Saat itu Xiao Yong melihat sesuatu di depannya. Hati-hati, ada seseorang yang mendekat. Bersiap dengan senjata kalian. Zhang Ji mulai mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dua mobil itu sudah berpapasan. Xiao Yong dan Rui saling melihat di mobilnya. Dan saat itulah sistem memberikan sebuah misi baru. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. BTW, ini aku sampai chapter terbaru dari manhwanya. Untuk part selanjutnya mungkin agak lama. Oke, makasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.